Tapi sayang bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, buka topi saya. Entah kenapa lagu itu yang paling kuingat sejak kecil. Mungkin karena irama dan nadanya mudah untuk dinyanyikan. Setuju nggak? Semakin lama aku memikirkannya, semakin aku sadar bukan hanya topi yang dibentuk seperti itu, tapi manusia juga. Manusia seperti kita. Ya, sejak kecil kita diajarkan bagaimana harus tertawa, bagaimana harus berbicara, bahkan kadang-kadang bagaimana harus bermimpi. Lalu ketika ada orang yang berbeda, orang-orang mulai gelisah. Mereka pun mulai bertanya, Kenapa kau tidak seperti yang lain? Kenapa kau berbeda? Kok kau berani sih berbeda dari orang lain? banyak sekali ya pertanyaan mereka. Padahal aku hanya berubah sedikit saja kok. Aku masih sama-sama manusia seperti kalian. Iya nggak? Padahal ya, menurutku perbedaan itu sungguh menarik. Nih bayangkan, gimana kalau kamu punya makanan, terus makanan itu banyak banget punya, tapi rasanya sama. Kemudian kamu punya lagu favorit banget nih, tapi si lagu ini tuh sama kayak yang lain. Pasti bosen kan? Dan itu aja deh kayak yang contohnya. Terus semakin lama aku hidup, semakin aku sadar bahwa orang-orang sekitarku mulai merubah dirinya. Mereka membentuk dirinya sendiri menjadi seperti yang orang-orang inginkan. Dan nyatanya hal itu tidak sesuai dengan ideologi kita, Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan banyaknya agama di Indonesia, seharusnya kita memiliki sikap toleransi nggak sih? Tapi nyatanya keagamaan minoritas selalu diganggu oleh keagamaan mayoritas. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kemanusiaan dan kata adil hanya ditujukan kepada mereka yang menurutnya normal. Sedangkan kami yang katanya tidak normal, tidak pernah dimanusiakan. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan macam apa? Persatuan macam apa yang kalian bangun selama ini? Jika ternyata di sekeliling kita masih banyak konflik, konflik ras, konflik agama, bahkan konflik kelas sosial. Lalu yang keempat, ini yang paling menarik, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun nyatanya negara ini dipimpin kan oleh pemimpin yang hikmat dalam melaksanakan kebijaksanaannya. Nyatanya negara ini sudah hancur, benar kan? Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun nyatanya keadilan itu hanya diagung-agungkan untuk kelompok mayoritas, bukan kelompok minoritas. Tapi menurutku semua itu bukan salah ideologi kita. Nyatanya itu salah rakyat kita sendiri yang tidak pernah mengamalkan seluruh sila-sila tersebut. Pembahasan yang cukup panjang ya, dan cukup melelahkan tentunya. Jadi sepertinya aku akan menarik kesimpulan dari pembahasan kita.
Apa ya kesimpulannya? Oh iya, teman-teman, kalau suatu hari kalian berpelukan topi, tapi topi itu tidak bundar nih ya. Kemudian kalau kalian bertemu dengan seseorang yang tidak sama dengan kebanyakan orang, aku harap kalian tidak cepat-cepat untuk menilai orang tersebut. Karena bisa jadi mereka sedang menjadi diri mereka sendiri. Dan ingat, keberagaman itulah yang membuat dunia kita semakin berwarna. Maka berapa harga satu pilo? Berapa banyak yang kau dapat sebelum semua disita jadi barang bukti? Berapa harga tebusan? Berapa banyak dari kami yang enggan karena kau lakukan ini berulang kali? Lalu ku berkaca tanyakan pada diriku, Berapa harga empati? Berapa banyak dari kami yang sadar kau lakukan ini karena sesuatu di keluargamu di masa lalu? Aku tak tahu. Berapa harga empati? Berapa besar ruang hatiku yang sadar hidupmu tak seberuntung